Selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dan berian syurga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bila berkat kesehatan, rezeki yang daripadamu boleh menjadi bagian umat-umat Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, mengampuni dosa pelanggan kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Sebelum melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman setiap hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, kesederhanaan hidup. Ayat intinya saya ambil dari Ibrani 13 ayat 5b. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jong Quing Ho, 73 tahun, pernah menjadi orang terkaya di Cina pada tahun 2012. Siapa sangka gaya hidupnya begitu kontras. Meski punya kekayaan lebih dari 283 triliun, Wing Ho tetap bergaya hidup sederhana. Dalam kesehariannya, Wing Ho biasa mengenakan pakaian berwarna pucat dan memilih sepatu santai biasa. Bahkan dalam sebuah wawancara, tanpa merasa malu, Wing Ho mengaku suka membeli baju yang murah. Orang-orang tidak mungkin tahu apakah aku memakai baju mahal atau baju murah. Jadi kenapa aku harus menghabiskan uangku untuk baju? Katanya. Kesederhanaan Wing Ho juga diterapkan dalam hal makanan. Setiap hari, ia lebih suka makan siang di kantin bersama para karyawannya daripada bersantap di restoran mewah. Hidup dalam kesederhanaan sangat penting untuk kita terapkan, karena bisa mengajarkan kepada kita untuk mengerti arti kata cukup. Meski kita memiliki fasilitas yang lengkap seperti kendaraan, rumah, mobil, dan berbagai fasilitas hidup lainnya, semuanya itu tidak akan membuat kita merasa lebih berharga atau terhormat daripada orang lain. Mengerti arti cukup akan menyadarkan kita bahwa semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Dengan kesadaran itu, kita akan merasa bahwa kita tidak berhak atas semua yang kita miliki. Kita akan merasa bahwa Tuhan memberkati kita dengan berkelimpahan, agar kita dapat menjadi penyalur berkat Tuhan untuk kepentingan yang lebih luas. Itulah sebabnya sebelum menggunakan uang untuk kepentingan pribadi, kita pun akan memperhatikan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Itu paling sederhana tentang hidup dalam kesederhanaan adalah gaya hidup Yesus sendiri. Ia meninggalkan semua kemuliaannya dan tidak mencari hormat manusia, tapi hanya hidup untuk melakukan kehendak Bapanya, serta hidup hanya untuk menyelesaikan pekerjaan Bapanya. Hiduplah sama seperti gaya hidup Yesus, karena inilah sesungguhnya hidup kekristenan yang sejati, yaitu tidak mengejar hormat dan kebanggaan diri, tapi hidup hanya untuk memuliakan Bapa di surga. Hidup sederhana merupakan gaya hidup yang harus dimiliki orang percaya. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita
untuk menjalani hidup yang sederhana dan mau memperhatikan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, teman-teman boleh share di sosial media kamu. Kita sama-sama melayani Tuhan melalui penginjilan di YouTube dengan berbagi. Saudara-saudara sudah ikut dalam pelayanan Tuhan, sehingga kita sama-sama terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dan punya surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan kami untuk mengerti gaya hidup Yesus dan boleh menirunya dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh hidup sederhana dan mau melihat kebutuhan umat-umat Tuhan di sekeliling kami. Berkati kami Tuhan, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Sampai di sini renungan pagi kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih Tuhan.